Nah, saat itu setelah terbukti doping, seluruh rekan-rekan si Garam sangat marah, termasuk Sanggi yang menanyakan alasannya. Tapi karena Garam gak mau ngejawab, dan tetap saja Garam menerima pukulan itu dengan ikhlas karena memang dirinya lah yang salah, tanpa perlu menjelaskan alasannya. Dimana saat ingin pergi, sang pelatih yang juga kecewa gak lagi menggubrisnya. Sedangkan Iji yang gak bisa menghubungi Garam segera keluar mencari pakai taksi. Padahal Garam ada di dekat sana. Tapi karena penyakitnya kambuh, ia pun tumbang sehingga Iji yang lewat tidak menyadarinya. Kembali ke sekarang, di mana dokter menjelaskan kalau penyakit Garam bertambah parah hingga menyebabkan tumor di kelenjar timus, yaitu organ kecil yang terletak di antara paru-paru. Ya, tumor inilah yang menyebabkan si Garam sulit bernapas, yang artinya harus segera dilakukan operasi. Namun, 나 수술 못해. 곧 대통령기야. 2달 뒤엔 전국체전. ya, Garam gak mau dioperasi sebelum festival olahraga nasional yang akan diselenggarakan 2 bulan lagi. Membuat Iji sangat terkejut. Tapi mau diapa? Karena pasien gak bisa dipaksa, dokter hanya bisa memberi obat, berharap Garam menjaga kondisinya sebelum operasinya tiba. Iji yang marah segera keluar sehingga Garam menjelaskan kalau sebenarnya ia ingin mengungkap penyakitnya itu 3 tahun yang lalu. Tapi karena itu momen terpenting dalam hidup Iji sebagai atlet, ia pun mengurungkannya. Dan untuk keputusannya tadi adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pelatih yang harus membuka peluang buat anak didiknya, utamanya yang kelas 3. Jadi ia berharap agar Iji menjaga rahasia itu sampai festival olahraganya selesai. Ya, Iji sama sekali gak mau membantu, tapi sesampainya di sekolah, di mana ia melihat tatapan penuh harap anak-anak itu, ia pun terpaksa setuju menjaga rahasia tersebut. Masalahnya sekarang adalah komplotan Musang itu mulai mengungkit kecurigaan kalau Garam lagi sakit. Apalagi Hungnam melihat Garam bersama Iji naik ambulans semalam. Gak berapa lama Iji yang datang tiba-tiba berkata, 저 입습니다. ya, Iji mengakui kram ototnya dan menjadikannya alasan kalau Garam membawanya ke rumah sakit karena masalah tersebut. Membuat semuanya terkejut karena dengan pengakuan penyakit itu, Iji tentu akan dikeluarkan sebagai pelatih untuk sementara. Nah, di luar Garam langsung protes, tapi Iji menjelaskan kalau ia memang mengalami hal tersebut. Dan yang terpenting, ia setuju membantu bukan karena si Garam, tapi demi masa depan anak-anak itu. Jadinya Garam pun hanya bisa minta maaf karena selalu menyulitkan Iji. Nah, mereka yang tidak puas masih saja curiga, berbeda dengan si Kambing yang langsung percaya, yakin kalau kram otot yang dialami Iji karena dirinya yang saat itu memang mengancam Iji untuk mengalah dari Solyon. Ya, karena mabok dan ingin membanggakan diri, si Kambing pun membocorkan itu. Namun Jongnam menghentikannya karena khawatir jika Hungnam berkhianat. Di saat yang sama, Iji masih gak menyangka orang dengan penyakit itu masih saja melatih dengan gaya gak jelasnya. Di mana Bu Kang yang datang minta maaf karena telah merahasiakan hal tersebut. Ia juga meminta Iji gak menyalahkan Garam lagi karena salah satu alasan Garam kembali adalah untuk menyampaikan penyakit itu kepada Iji. Hanya saja waktunya belum tepat karena si Garam gak mau menjadi beban pikiran Iji yang masih berusaha memperbaiki karirnya. Membuat Iji semakin pedih karena alasan ia kuat menjalani karir menembaknya selama ini adalah karena si Garam. Singkatnya, Iji pun menunjukkan rekaman medisnya kalau ia benar-benar mengalami kram otot. Sehingga Kambing pun tak mempermasalahkannya lagi. Hanya saja ia tidak mengizinkan Iji jadi pelatih sampai penyakitnya itu sembuh. Membuat Iji gak bisa apa-apa. Nah, mendengar kabar itu, tim rugby pun bersedih, utamanya si Garam yang segera menemui Iji. Bukan untuk menghiburnya, tapi membegal pistolnya. Jelas dong, Iji gak membiarkannya membuat Garam jatuh di tangga. Tapi melihat anggotanya, ia pun segera memberikan pistol itu. Kan mereka yang panik segera kabur dong menjalankan perintah. Membuat Iji kesal setengah mati. Namun Garam gak peduli. Pokoknya sekarang Iji gak boleh menembak sementara. Karena salah satu hal yang penting sebagai atlet adalah istirahat. Nah, melihat Iji muncul di lapangan, mereka jelas kabur macam kuda liar. Padahal kan Iji cuma ingin menjalankan tantangannya biar pistolnya kembali. Di saat yang sama, performa Ujin menurun akibat memikirkan pelatih Iji. Hanya saja, ia nggak berani menemui Iji
entah karena apa. Singkatnya, piala presiden pun tiba di mana mereka segera naik bus ke arena pertandingan. Tentu saja Song Joon memanfaatkan kesempatan itu untuk duduk di samping Ujin. Namun Ujin malah menolak, membuat Song Joon lagi-lagi diledek yang lain. Masalahnya si Maung yang muncul langsung aja duduk di samping Ujin. Dan Ujin gak bisa lagi menolak karena gak ada lagi kursi yang kosong. Membuat Song Joon mulai cemburu. Hal yang sama dilakukan si Garam. Tapi pastinya Iji menolak, sehingga Garam terpaksa duduk di samping Hungnam. Seketika Hungnam protes, apalagi Garam tiba-tiba menempelkan koyo anti mabok di lehernya. Ya, mereka pernah sama-sama ikut pelatnas dulu, dan Garam tentu mengenal kebiasaan teman-temannya termasuk Hungnam. Tapi itu justru membuat Hungnam kesel. Jujur, kalau ia sudah lama membenci Garam yang menjalani hidup sesuka hatinya dengan mudah. Ya, bagi orang seperti Hungnam yang jika ingin mencapai hasil harus berusaha dengan sangat keras, tentu sangat cemburu kepada Garam yang punya bakat tapi menyanyiakan bakat itu dengan doping. Lalu kembali sesuka hati, seolah-olah semuanya mudah. Padahal kan Hungnam gak tahu bagaimana kerja keras dan kepedihan yang dialami orang-orang seperti Garam hingga menjadi sukses. Hanya saja Garam malas membahas itu, yang penting mah ia sampai dengan selamat. Nah, sesampainya di lokasi, mereka malah bertemu SMA Dehan. Yang pasti, Garam mulai menyinggung si Kim yang mencuri si tepung darinya. Dan gak berapa lama, tepung yang lewat membuat mereka kecewa dengan pengkhianatan tersebut. Malamnya, Songju keluar dengan sangat bahagia, mengira kedua ortunya datang melihatnya. Namun melihat yang muncul hanya ibunya, ia jadi sedih karena tahu ayahnya pasti sudah di Spanyol. Ibunya sih jujur kalau ia ingin Song Joon ke Spanyol saja untuk belajar menjadi agen biar dapat mendukung saudara kembarnya. Membuat Song Joon semakin kecewa. Bagaimana mungkin ibunya berpikir seperti itu? Toh dirinya juga ingin membuktikan dirinya kalau ia tuh mampu seperti saudaranya. Ya, terkadang orang tua nggak peka pikiran anaknya padahal tujuannya juga baik. Tapi karena Song Joon bersikeras, ibunya pun terpaksa setuju. Gak disangka Ujin juga teleponan dengan ibunya di sana, membuat Song Joon malu aja karena Ujin mendengar pertengkarannya tadi. Tapi saat Ujin ingin pergi, membuat Ujin senyum-senyum gak jelas. Nah, saat kembali, Iji ternyata sudah menunggu setelah tahu latihan Ujin memburuk. 너 사격화 바꿨지? 네. Ya, Iji ngerti kalau itu karena sepatu baru yang beda ukuran. Dan ia sudah menyediakan sepatu ukuran yang sama dengan sebelumnya. Membuat Iji tersenyum, gak nyangka kalau pelatihnya ini sangat perhatian kepadanya. Singkatnya, pertandingan pertama pun dimulai, di mana gak ada satupun pencari bakat yang muncul. Tapi Garam gak masalah soal itu. Sedangkan si Tepung malah disuruh main, padahal lututnya belum pulih. Tapi ya, si Kim adalah pelatih yang gak peduli dengan masa depan pemain. Yang penting bisa juara. Gak hanya itu, ia buru-buru meledek si Garam yang akan dikalahkannya dengan skor super telak. Namun tiba-tiba pelatih Song muncul sehingga Kim pun segera cari muka. Mengira si Song datang untuk melihat timnya. Padahal ya, setelah melihat video permainan SMA Hanyang, si Song cukup tertarik. Selain itu, ia juga mulai nyadar kalau kasus doping si Garam ada hubungannya dengan keegoisannya malam itu. Jadi, malam sebelum bertanding, penyakit si Garam kumat karena ia gak mau meminum obatnya. Dan karena itu, ia pun menjelaskan ke pelatih bahwa dirinya gak bisa main di final dengan alasan gak enak badan. Tentu saja pelatih gak terima, gak mau tahu, pokoknya Garam harus bertanding karena menang di partai final merupakan tiket emas menuju Olimpiade. Garam sih ingin jujur, tapi 감독님 사실 alhasil sebelum bertanding biar penyakitnya nggak kumat, Garam pun terpaksa meminum obatnya, obat yang mengandung zat doping. Sehingga terjadilah seperti sekarang, di mana pelatih Song minta maaf karena telah bertindak egois, meskipun Garam nggak mau membocorkan alasan doping itu. Tapi bukannya jujur, si Garam malah berterima kasih. Yang penting pelatihnya memberi kesempatan kepada anak didiknya. Gak berapa lama, pertandingan pun dimulai. Berbeda dari sebelumnya, SMA Hanyang melakukan perlawanan sengit. Yang kasihan si Tepung, sudah gak kuat dengan lututnya, tapi pelatih malah menyuruhnya terus bermain. Alhasil,
si Tepung pun salah umpan, sehingga Song Jun yang merebutnya segera ngumpan kepada Juyang. Tapi bohong, karena sejak awal tuh mereka ingin memanfaatkan serangan si Maung yang kemampuannya belum diketahui musuh. Ya, sebagai pemula yang digadang-gadang sebagai titisan si garam, Maung menunjukkan kecepatannya hingga akhirnya berhasil mencetak poin. Hal itu tentu membuat tim musuh panik, segera memanfaatkan kelemahan Han Yang dengan mengompori Yonsik. Lalu, 럭비에나 집중해, 이 새끼야. ya, berbeda dari sebelumnya, Yonsik kini mampu mengontrol mata hitamnya. Sayangnya, si Tepung yang memang lincah mampu membalas poinnya. Nah, sebelum babak pertama berakhir, si Tepung lagi-lagi punya kesempatan mencetak poin. Sebenarnya sih, Maung dapat menghentikannya dengan tackle, tapi ya, sepertinya ada yang aneh dengan si Maung, dan nampaknya Garam ngerti penyebabnya.